Oke, sekarang kita akan melanjutkan pada video yang baru, yaitu tentang masalah persiapan rekapitulasi suara. Rekapitulasi suara ini pasti masuk ke quick count. Jadi apa-apa saja yang Anda harus persiapkan untuk masuk dalam proses rekapitulasi suara. Sekarang ini kewajiban Anda sebagai kandidat itu memastikan bahwa semua lini di dalam dapil Anda itu bisa terisi secara baik. Artinya di level kecamatan, di level desa, sampai ke level TPS, itu wajib memiliki tim sukses. Anda wajib memiliki tim sukses. Kalau nggak ada tim sukses yang Anda dapatkan dalam TPS itu, wah bagaimana ya? Pasti bisa lah. Anda harus cari untuk bisa mengisi orang-orang yang bisa bekerja untuk di level TPS, untuk di level sampai ke level TPS. Karena secara otomatis mereka ini yang kemudian Anda akan pakai sebagai saksi di TPS. Jadi secara otomatis bahwa mereka tim sukses di TPS ini yang secara otomatis akan menjadi saksi di TPS pada saat hari perhitungan suara. Saya tahu, saya sadar bahwa tidak semua tim sukses kita yang telah kita bentuk itu bisa masuk dalam TPS pada saat untuk mendapatkan mandat sebagai saksi di TPS. Karena memang biasanya pada saat momen untuk melakukan pemasangan saksi atau perekrutan saksi di TPS itu biasanya dibagi beberapa calon atau beberapa calon anggota legislatif untuk mengisi beberapa kecamatan atau beberapa desa dalam setiap TPS-TPS itu. Tapi kita tidak bisa bergantung di situ, karena ingat kenapa hal ini kami paksakan untuk bisa Anda masuk ke dalam level TPS. Karena yang Anda harus ingat bahwa pada saat rekapitulasi suara, ketika Anda ini punya basis dalam satu desa, atau dalam 3 desa, atau dalam satu kecamatan, orang lain di dalam kecamatan yang lain, caleg teman Anda dalam satu partai itu ada menguasai beberapa kecamatan, yang akan terjadi adalah kehilangan berita acara di bagian mereka, dan Anda memegang berita acara di sini, sehingga ketika Anda mau tanya yang ada di teman Anda dalam separtai sekalipun itu berteman, tanya, halo, bagaimana, ada berita acara sini? Aduh, tidak ada, bagaimana? Akan begitu banyak alasan, dan itu sering kali terjadi, dan itu akan terjadi di mana semua TPS di wilayah Anda tidak semua akan memberikan atau mengumpulkan berita acara tadi ke dalam tabulasi di sekretariat partai. Karena semua ini masing-masing mengunci ini. Itu yang menjadi masalah. Sehingga secara otomatis posisi Anda dalam mengetahui siapa saja yang masuk yang masuk bisa menjadi anggota legislatif itu akan berbahaya. Saya pernah punya pengalaman masalah itu. Artinya ketika tim sukses yang di bagian sini, yang di bagian orang lain tadi yang pegang di kecamatan lain, yang mereka itu hanya memasukkan, Pak, suara Bapak di desa ini ada 93 suara. Tapi hanya garis-garis yang dikasih, hanya garis-garis begini. Apa yang kita bisa pegang kalau hanya dalam model secari kertas seperti begitu? Itu kan bukan sama seperti, wah, kita tidak bisa dibodohi kalau untuk masalah seperti begitu. Atau jam 11 malam, bahkan bisa sampai jam 12 malam, itu Anda sudah mendapatkan akumulasi seluruh suara. Akumulasi seluruh suara itu sudah terkumpul. Sehingga hal ini yang kemudian menjadi dasar bahwa Anda tidak boleh kehilangan atau Anda jangan sampai menang di perhitungan tetapi Anda kalah di penetapan. Saya membuat perangkat ini, membuat strategi pemenangan pemilu ini dipicu dari kehilangan kursi. Dan itu yang saya tidak ingin Anda alami. Untuk lebih jelasnya tentang masalah strategi pemenangan konsultan politik anak bangsa dan dilengkapi dengan aplikasi strategi pemenangan itu nanti tinggal Anda lihat dalam website kami yang alamatnya ada di sini. Nanti tinggal Anda link masuk ke dalam. Kemudian ada juga di deskripsi, nanti tinggal Anda lihat. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan komen dalam komentar ini. Mungkin kita bisa membahas atau kita bisa saling berkomunikasi bagi Anda para caleg tahun 2024.